Jadi kegiatan pada hari ini merupakan salah satu wujud komitmen pemerintah, yakni ada dalam hal ini Balai Besar POM di Mataram terpadu dengan pemerintah daerah, dinas perdagangan, ya, untuk memastikan memberikan rasa aman dan nyaman bagi umat Muslim dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Karena kan kita tahu bersama bahwa saat Ramadan ataupun jelang hari besar-besar keagamaan itu biasanya permintaan konsumen akan pangan kan meningkat gitu kan. Nah ini seringkali diikuti juga terkadang oleh pelaku usaha yang nakal itu menjual produk-produk tidak sesuai ketentuan, entah itu yang kadaluarsa, yang rusak, yang mengandung bahan berbahaya ataupun tanpa izin edar. Nah di sini Balai Besar POM di Mataram terpadu dengan seluruh pemangku kepentingan kita melakukan intensifikasi pengawasan pangan ya. Jadi kegiatannya pengawasan di retail, kita memang bukannya retail modern, termasuk kita adalah menyasar retail pasar tradisional. Karena apa? Karena pasar tradisional juga menjadi tempat yang banyak dicari konsumen untuk mencari produk-produk pangan. Dan kita juga melakukan sampling, ya, sampling dan pengujian untuk memastikan apakah makanan-makanan tersebut ada ataukah tidak kandungan bahan berbahayanya. Karena kan pangan ini sangat penting ya. Penting karena apa? Karena menyangkut aspek kesehatan, ekonomi, ketahanan nasional dan daya saing bangsa. Ya, jangan sampai bahwa makanan-makanan yang tidak sehat ini nantinya bisa berdampak pada generasi penerus. Kita Indonesia ini akan mendapatkan bonus demografi 2030-2040, tapi kalau konsumsi makanan-makanan yang tidak sehat, tentunya itu bisa menjadi penghalang mencapai Indonesia Emas 2045. Jadi tentunya bahwa terkait dengan keamanan pangan merupakan tugas dan tanggung jawab bersama sebagai kita sebagai suatu bangsa, dan saya juga terima kasih pada stakeholder, pada lintas sektor dan juga pada teman-teman media ya. Ini merupakan satu bagian dari komunikasi resiko untuk meningkatkan awareness dan kesadaran tentang pentingnya keamanan pangan. Aspek apa aja yang dinilai tadi? Kalau kita untuk pengawasan tentunya kita adalah aspek jenis sanitasinya, sumber pengadaannya, ya, sumber pengadaan berasal dari sumber yang resmi ataukah tidak, penyimpanannya. Tadi masih kita temukan juga beberapa itu tidak dengan lengkapi dengan palet. Kemudian kalau kita masuk biasanya kan kita sebagai inspektor tuh bisa mencari, ini ada investasi hama tikus, biasanya bau kotoran tikus itu kan khas itu kan. Memang ini tidak bisa dihindari, biasanya di pasar ini kan memang nggak rawan, rentan ya, apalagi jual makanan terkadang ada hama di situ, hama tikus. Tapi yang terpenting adalah bagaimana upaya pencegahannya. Tidak boleh menggunakan racun juga, ya, harus menggunakan perangkap tikus atau lem tikus. Kemudian tadi yang masih kita temukan juga makanannya itu adalah belum mencantumkan label sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya. Kita dukung, ini kan tadi banyak dijual dan merupakan produk-produk lokal, ya, produk-produk UMKM yang tentunya tugas kita bersama untuk mendorong bagaimana UMKM ini dapat berdaya saing. Tapi tentunya harus sesuai dengan aturan yang ada. Tadi kita lihat masih ada yang belum mencantumkan label polosan gitu, padahal minimal kan produk itu harus mencantumkan nama alamat produsen, nama alamatnya di mana, komposisinya, ya, kemudian kode produksi dan juga expiry date-nya dan berat bersih, ya, sebagai bagian dari persyaratan pada label, ya, agar konsumen tentunya tidak dirugikan. Ya, dalam hal ini konsumen tidak dirugikan dan bisa mendapatkan informasi yang jelas terkait dengan pangan tersebut. Itu ditarik nanti atau gimana? Tidak. Jadi kita sarankan karena tentunya kita adalah melakukan mengedepankan aspek pendampingan dan pembinaan. Beda kalau dia ada kandungan bahan berbahayanya, ya. Kalau ada kandungan berbahaya tentu dia kita sampaikan untuk tidak dijual. Tapi kalau berbahaya ini sebenarnya kan dari aspek lebih pada administrasi pemenuhan kelengkapan labelnya. Ya, jadi kita sampaikan, kan di sini kan hanya menerima, ya. Kalau tadi didatangkan ada yang dari Jawa, ada yang dari produk lokal, tentunya kita sampaikan agar si suppliernya, produsennya adalah mengurus izin edarnya, ya, karena produk-produk tadi harus punya izin edar, ya, bisa PIRT ataupun BPOM MD. Ya. Yang jelas kita dari pemerintah tentunya senantiasa mendukung pelaku usaha khususnya UMKM untuk dapat meningkatkan daya saing, ya, tentunya dia harus dilengkapi dengan legalitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau dari kasat mata, Pak, aman nggak makanan yang tadi yang disebutkan? Berapa sampel yang di? Kalau sampel, ketika yang kita uji, ya, kita lakukan sampling, kita totalnya kan sekitar mungkin sekitar 30 sampel, ya, karena kita ada 3 tim, masing-masing sampel tadi, masing-masing tim melakukan sampling sebanyak 10 sampel. Tadi ada kerupuk, ada ikan, ada terasi, ya, ada apa tadi, ikan kering, dan produk-produk tahu, produk-produk yang memang kita curigai, ya, itu ada kandungan berbahaya, kita sampling dan uji. Tapi ini ada merupakan uji cepat. Ya, uji cepat itu
merupakan screening awal. Jadi nanti yang dia positif akan kita bawa lagi untuk kita lakukan sampelnya, kita uji dengan menggunakan alat yang lebih kompleks lagi gitu. Tapi secara fisik aman. Tentunya kalau secara fisik tidak bisa diinikan ya. Harus kalau kita tahu aman atau tidak suatu perkara harus lakukan uji laboratorium. Kalau yang memang secara organ itu warna rasa bau bisa, tapi tentunya untuk apakah dia berbahaya. Karena kita gini, bicara bahaya itu ada 3. Bahaya fisik yang nampak oleh mata kita, misalnya ada rambut, batu, bahaya kimia, penambahan bahan berbahaya, formalin, boraks, rodamin, dan metalin, dan bahaya kimia, kuman, mikroba ini yang tidak kelihatan. Nah, tentunya tadi harus benar-benar dipastikan bagaimana proses pangan itu dari hulu hilirnya itu baik dan aman.